Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Evabers, jumpa lagi dengan saya Nurkayati. Oh, ini kali kedua ya, kita bertemu di FAB Podcast. Nampaknya udah lama kita off di dunia per-podcastan. Nah, kayaknya teman-teman juga udah rindu. Udah rindu, kita udah lama nih, teman-teman dari FAB Podcast nih nggak nge-share konten-konten terkait bintang tamu spesial, atau mungkin ada bintang tamu yang lagi viral di Kota Madiun dan sekitarnya. Nah, makanya ini ada ibaratnya ada semacam permintaan seperti itu. Oke lah, mari kita kabulkan. Nah, di hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamunya kali ini tuh nggak kaleng-kaleng. Jadi kita setiap kali menghadirkan bintang tamu nggak mau dong yang dia tuh ibaratnya nggak ada feedback yang akan diambil teman-teman gitu, enggak. Pasti kita ibaratnya memang sengaja menghadirkan tamu-tamu spesial yang nantinya ketika tamu ini kita hadirkan di sini, teman-teman bisa mengambil sisi positifnya. Ada hal baik yang bisa diambil dari teman-teman sehingga bisa ibaratnya sebagai anak muda apalagi ya, bisa meningkatkan keinginannya untuk lebih berkembang. Nah, di malam hari ini kita kehadiran satu bintang tamu, seorang perempuan yang cantik, yang solehah, yang kalem banget. Beda sama saya sebut apa Kak? Moderator atau pembawa apa ini saya ini? Oh, host. Oke, sorry. Karena masih beberapa kali baru tampil ya, saya jadi sedikit grogi juga nih akhirnya ya. Jadi untuk perempuan kali ini berbeda dengan hostnya. Kalau hostnya itu sedikit petakilan ya, sebut saja begitu. Nah, ini kalem banget. Oke, siapa sih yang nggak kenal satu perempuan istimewa ini? Satu perempuan yang masih muda tapi dia sudah berkarya. Karya-karyanya inilah yang nanti akan kita kupas lebih dalam. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Sebentar lagi kita akan segera memperkenalkan diri si bintang tamu kita. Stay tune di FAB Podcast. Oke sobat, welcome back to FAB Podcast. Tadi sudah sedikit di-spill ya untuk bintang tamu kita di malam hari ini, di hari ini kedatangan seorang wanita dengan karya-karyanya yang luar biasa sehingga nanti bisa menginspirasi kita. Tidak usah lama-lama, kita langsung sapa aja. Di samping saya sudah hadir Kak Maulida. Halo Kak Maulida. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Wah. Telat ya. Telat. Kak Maulida, apa kabar malam hari ini? Kabarnya baik. Wah, jenengan gimana? Luar biasa. Ini auranya sepertinya kok menular ya. Wah, ya Allah. Jenengan luar biasa, kalem. Kalem ya tadi saya kenalinya ya. Baru awal kenal aja, nanti kalau gitu. udah lama kayaknya astagfirullah gitu. Oke. Kak, jadi malam ini dihadirkan ke sini sesuai apa yang kita sampaikan. Saya sampaikan di awal tadi, memang yang dihadirkan ke sini adalah sosok-sosok yang insya Allah semoga bisa menginspirasi para pendengar, para teman-teman yang sudah stay di YouTube-nya kita FAB Podcast. Ini sudah haus akan sesuatu hal yang menginspirasi. Oleh karenanya kita sengaja menghadirkan Kak Maulida nih. Harapannya nanti bisa ada something spesial yang bisa kita kupas di malam hari ini gitu Kak. Iya. Kalau dibilang menginspirasi tuh masih jauh sekali. Luar biasa ya, menginspirasi. Oh enggak ya? Belum ya sepertinya. Yang lebih-lebih Masya Allah tuh masih banyak lagi. Tapi alhamdulillah kalau misal dari teman-teman ada yang merasa saya ini agak bermanfaat nih. Nah gitu. itu dia. Iya. Oke. Santai aja Kak. Nampaknya kok santai. ada sedikit grogi. Iya nggak apa-apa. Monggo diminum dulu. Nggak apa-apa. Salah. Ya toh guyon di podcast. Oke, kita santai. Karena spesial sama Kak Maulida ini kita mau ngobrol santai aja. Kak Maulida. Kak, ini saya pengen tahu dong. Ini kan nampaknya masih muda ya. Amin. Ini sebetulnya kakak nih di usia berapa ya? Saya manggilnya kakak atau mbak atau siapa ini? Aja. Ibu gitu ya. Oh jangan ya. Ibu. Saya baru lulus tahun kemarin. Oh iya. Iya.
Aduh, malu. Masya Allah. Saya ini kelahiran tahun 99. Tanggal 15 Juli tahun 99. Juli di kado ya Lah nanti iya, kalau misalnya ulang tahun. Juli ya. Juli. Lah kok pas toh. Fresh Sama ya, graduate. Juli juga. Oh iya, saya Oh iya? juga Juli, beda tahun. Oh, beda tahun. Jenengan 99. Iya. Saya 2000. Oh iya. Heeh. Oh, Masya Allah. Masya Allah, konten komedi ini nanti jadinya. Ya Allah, iya gitu. Tapi kalau ditanyain umur biasanya saya akunnya rada 6 lagi Oh sih iya, ya, oke. kayak 6. Buat Aku. biar kenapa itu? Enggak tahu juga. Kalau peneliti saya gini Kak, umur boleh tua, ya toh. Tapi apa? Penampilan, aura harus tetap muda. Masya Dan Allah. jangan kalah ini semangatnya itu loh Kak, ya toh. Iya betul Sing tuh. muda-muda kayak gini habiskan, mari kita sikat gitu. Oh jenengan Ya, seumurannya mereka loh. Oh iya toh. Oh. Oke. Oke. Baik. Kak, Nah, ini tadi kita ya. sudah kenalan nih, apa namanya, kemudian usianya berapa gitu ya. Nah, apa ya, hal simpel yang pengen kita tahu di awal biasanya adalah terkait apa kesibukannya dari bintang tamu kita. Nah, kayak gitu juga saya juga pengen tahu dong, untuk kesibukan dari Kak Maulida saat ini tuh apa ya? Kesibukannya lebih jadi Sebentar. Soalnya wow. begini, sambil curhat ya ini ya. Oh, Saya menghubungi itu juga agak susah ini. Karena schedule-nya lumayan padat ya toh. Berarti kan kesibukannya banyak. Nah, Amin. boleh cerita dong, boleh spill kesibukannya Boleh. apa? Saya bisa diajak gitu maksudnya Kak. Gitu. Iya. Sebenarnya lebih ke jadi genep-genep aja sih di Kota Madiun ini, di genep-genep Madiun. Ya, biasanya tuh saya repotnya ya Allah, gak repot juga sih, Masya gitu. Allah. Itu di Madiun AE. Jadi apa namanya? Timnya di Madiun AE juga. Terus keduanya kulo juga ngajar, tapi bukan yang di sekolah gitu. Jadi di rumah tuh ada pondok yayasan. Jadi kulo ngajar di situ juga buat anak-anak yang ngaji dan juga ngajar qiraah di beberapa sekolah. Tahu qiraah? Tahu, Masya Allah, jadi malu saya. Pernah Kursus ya berarti? Pernah ya? Privat nanti saya. Oh ya boleh. Monggo. Itu. Terus apa lagi? Sholawat juga. Saya kebetulan ada baru di YouTube. Itu ada kita sholawat. Terus apa lagi? Hina kayak gitu. Hina. Oh bisa hina juga ya? Iya, alhamdulillah. Kok multitasking ta? Multiguna aja ya. Apa aja digasak. Apa diayahi loh ibaratnya ya toh. Oke, sama terus yang di Instagram. Jadi di Instagram itu kan saya juga ngelola kayak misal menerima endorsement, kerjasama kayak gitu. Begitu. Ya Allah, dredeg loh saya. Ya Allah. Kak Maulida, kita lanjut obrolannya ya. Tadi kan disampaikan kegiatannya tuh mulai dari ngajar, terus ada karena di rumahnya ada semacam yayasan ya, yayasan kayak gitu ya. Terus ada yang membantu di apa ya, sekarang sedang menggeluti di bidang sosial media seperti itu. Nah, itu juga yang ibaratnya kita menghadirkan Kak Maulida di sini tuh karena kita taunya dari beliaunya yang sering wirawiri kesana, seliweran kesana kemari wajahnya, ya kan? Titiran ya. Kok di mana-mana ada gitu ya. Terus penasaran dong, apa nih pekerjaannya gitu. Dari apa sih kegiatan sosial media tadi? Berarti salah satu harian kesibukan hariannya itu adalah bisa dikatakan sebagai influencer gitu ya Kak ya. Iya. Endorse kayak gitu ya Kak ya. Karena kalau kita lihat di konten-kontennya tuh sering review something kayak gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh Kak awal kalau saya lihat dari background apa ya? Background kehidupannya. Kan saya sedikit banyak juga ngelihat ya story-storynya, ngelihat konten-konten yang ada di Instagramnya beliau itu ada kegiatan-kegiatan lebih ke kegiatan keagamaan seperti itu. Nah, maksud saya ibaratnya beliaunya ini sebenarnya sosok yang kalem, yang ibaratnya anteng, lalu di dunia sosial media dan apa sih influencer itu kan perlu apa ya,
Perlu komunikasi hasutan. Oh, komunikasi. public speaking yang bagus lah ibaratnya Ya seperti Allah. itu. Terus Oke. apa ya, kendel apa ngono Kak namanya Kak? Ya-yaan sih. Aduh ya-yaan, aduh deh. Tingkat malunya tuh udah tinggal sekian persen lah ibaratnya seperti itu Tapi ya. masih ada, Masih ada. Nah nggih. itu bagaimana sih awal mula bisa menjadi seorang influencer atau bisa dapet job kayak gitu-gitu gimana Kak awal mulanya? Oke. Mhm. Kalau awal mula itu nggak langsung, maksudnya kulo mboten langsung segagi udah bisa terima endorse, udah gimana, enggak. Kulo tuh mulainya punya Instagram itu kalau nggak salah pas masih MTS. MTS itu tahun berapa ya? Sekitar 2014 mungkin, 2015. Itu kulo udah punya Instagram tapi belum mudeng ini, kayak misal mengelolanya kayak gimana. Pengelolaannya, pokok Jadi asal punya aja ya. iya, terus selama itu kulo pengen mengisi konten yang kulo bisa. Dan dulu tuh jujur kulo nggak tahu apa itu personal branding, nggak tahu apa. Ya wes, ya udah diupload aja. Misal kulo bisa hina, saya upload hina. Kulo bisa kiroah, kulo upload kiroah. Tapi kalau yang bagian agama-agama ini, insya Allah yang kulo upload tuh pengennya biar bisa bermanfaat. Oke, Kan trial ya biasanya awal-awalnya, ternyata responnya baik, banyak yang pengen belajar juga. Terus kalau upload, terus ada apa namanya, setelah itu berapa lama ada suatu something yang mengakibatkan kulo tuh bener-bener mandek. Oh, oke. Berhenti di situ. Jadi di Instagram kulo berhenti, di Medion AE juga kulo berhenti. Jadi bener-bener nge-space banget. Oke. Dan itu bener-bener buat kulo sendiri bingung. Terus tapi alhamdulillah setelah itu sudah dihempaskan, lewati kulo bisa memulai lagi. Bener-bener alhamdulillah banget sama Gusti Allah tuh dikasih jalan yang lebih gampang lagi, insya Allah. Seperti itu. Kalau terima endorse itu kita awalnya pasti yang mau ngajak kerja sama itu udah lihat Instagram kulo dulu, udah lihat Instagram kita dulu, kayak yang kontennya keislaman, ketahlilan, kekocakan, apa gitu. Sebentar, jangan dilanjut dulu. Itu awal mula. Penasaran nanti daripada nanti terus lupa ya kan? Kan tadi ceritanya MTS ya, awal mula bikin akun Instagram itu ya. Itu berarti ibaratnya baru kayak day in my life gitu aja ya, belum ada niatan untuk bahkan bukan a day in my life, kayak ya udah upload apa, ya udah itu dulu kan belum ada story ya. Jadi jarang banget ngupload di feed, ya wis cuma ya wis apa namanya, oh iki ketoke apik. Upload gitu ya. Ya, tapi dulu kayak ala-ala yang fotonya Oke. Oh, pernah kayak gitu juga? Pernah. Oh, ternyata. Astagfirullahaladzim. Oke. Awal mula MTS seperti itu. Terus ada yang tertarik, bahkan bikin ini lagi dong, kayak kontennya yang terkait keagamaan mungkin, kayak gitu kan. Banyak ada atau ada yang tertarik lah ibaratnya kayak gitu ya. Nah itu terus mulainya di tahap apa sih? Mulai jadi influencer itu karena apa sih Kak? Kok jadi berniatan seperti itu? Membaca peluang apa gitu loh maksud saya? Apakah tidak sengajaan? Nah, ibarat saya ini sedang di fase Kak Maulida yang di MTS ya. Pengen upload, pengen enggak ya gitu ya, ibaratnya kayak gitu. BE saya tuh juga ingin mengikuti jejaknya. Kan boleh ya, personal branding itu kan perlu ya, kayak gitu-gitu. Jadi dulu itu kulo follower masih 4.000. Ya itu menurut kulo pada saat itu udah banyak loh itu. Gitu. Tapi alhamdulillah kayak misal kulo upload apa itu ada temen-temen yang ngerespon. Nah ya wes itu kulo ngeresponnya tuh seadanya aja. Pengen bahasanya yang kan kulo bahasanya campur kayak misal bahasa yang halus, kadang ngoko, kadang Indonesia. Kayak gitu ya udah saya interaksi aja, kulo bales-balesin aja. Terus makin kesini ada yang nawarin ngajak kerja sama, kayak misal minta tolong buat ngiklanin ini. Pada saat itu kulo ngerasanya belum pantes, karena masih ya sedikit lah. Tapi ada temen yang ngasih tahu kalau interaksi di
IG-mu itu bagus gitu. Mm-mm. Terus memang apa namanya, kulo coba belajar semakin ke sini alhamdulillah ternyata bisa naik. Oke. Terus kerja sama awalnya yang cuma terima monggo Mm-mm. ada harga Oke. sedikit-sedikit. Dulu posting Instagram feed itu 25.000. Murah ya. Mm-mm. Story berapa 15.000 Mm-mm. dari yang seikhlasnya gitu. Iya, Terus iya. sekarang ada yang mengubek, Ada yang ada yang mengelola mengelola. gitu ya. Nggih. Oke. Berarti ini di awal follower 4.000 itu banyak loh. Kalau Iya. kita bicara ibaratnya pengen menggeluti atau pengen serius di bidang sosial media. Kalau sengaja kita build atau kita bangun tuh 4.000 itu wow itu banyak Mbak, itu tinggi Iya. gitu loh. Nah itu tanpa kesengajaan karena konten-kontennya yang diupload dan konsistensi. Mungkin waktu itu belum konsistensi ya, belum mikir itulah ibaratnya ada konten ini diupload kayak gitu. Iya. Dan ya qadarullah ternyata ininya tinggi ya, responnya dari masyarakat tinggi Alhamdulillah. dan apa efeknya sampai pengen apa ya namanya dibantu Kak Menghantam Maulida gitu. untuk apa ya dibantu untuk Iklan. proses iklannya kayak gitu-gitu. Iya, sebenarnya kalau di Instagram tuh kita tuh bisa jadi diri kita sendiri gitu. Selama yang kita upload tuh oh ya wis kalau yang ini berarti ini tuh boleh diketahui publik. Kalau yang ini itu nggak boleh diketahui publik. Jadi misalnya udah kita bisa jadi diri sendiri, interaksinya gampang, jadi kayak nggak berbeda. Iya. Misal kita ngomong langsung gini, terus di Instagram engko rada disetel ya mungkin gimana gitu. bener dulu sempet kayak gitu kulo kok rasanya nggak nyaman disetir gitu loh, kayak disetir terus abis itu semakin kesini ya wis jadi diri sendiri, upload kayak apa yang kulo suka. Ternyata nggak semua kita ngupload yang tentang ini kayak mineral di foto gini, nggak semuanya opo toh omben gini di foto kayak gitu. Terus ternyata ya tanya juga minumnya apa, ini belinya di mana, kayak gitu. Respon-respon kayak gitu yang saya capture, saya upload, ternyata itu jadi efek yang bagus. Kayak gitu, kayak lebih jadi diri sendiri biar nyaman aja sih. Oke, dari ceritanya Kak Maulida tadi bisa kita simpulkan bahwa salah satu kegiatan yang diseriusin saat ini tuh yang menghasilkan omset juga ya Kak. Ini yang akan kita bahas lebih detail nanti ya. Itu adalah di bidang influencernya, baik apa ya endorse atau BA semacam itulah. Nah ini nanti tuh kayaknya cocok banget nih sama kita ya. Evabers, sobat Evabers, karena di FAB Entertainment itu kan juga punya subunit atau bidang usaha lain, di sekalian kenalan nih ya. Nggak cuma ada FAB Podcast, tapi kita juga ada hijabfashionku.co. Jadi itu salah satu unit baru kita Kak Maulida. Jadi nanti ya saya tahu Kak Maulida karena sempat pengen ngejadiin beliaunya. Ya kita nyari-nyari lah di Kota Madiun ada siapa aja. Nah waktu itu kita nyari BA atau endorsan kayak gitu. Makanya sampai kenal, sampai tahu detail interaksinya dengan apa namanya follower seperti apa, karena kita ibaratnya kayak membaca apa tuh namanya membuat analisa kayak gitu ya. Nah nanti boleh ya Kak, kita nanti punya produk tuh nanti langsung nanti ya? wajib di ini ya. Kita minta tolong Kak Maulida untuk mention di IG-nya untuk ibaratnya nge-review kayak gitu ya Kak Maulida ya. Boleh 50. Wow. Salah ya. Oke. Ya bercanda ya Kak. Bercanda yang seriusan. Oke Kak Maulida lanjut lagi. Boleh. Kayak teman-teman yang saat ini lagi booming kan memang si sosial media, apalagi sejak COVID kemarin kan ibarat penjualan di bidang online tuh tinggi ya. Nah ada bagi mereka tuh mereka kan punya kemampuan public speaking mungkin seperti itu. Nah ada juga pekerjaan semacam itu sebetulnya bisa menjadi peluang untuk mereka ini geluti kayak gitu. Tapi sebagian dari mereka mungkin belum tahu ya bagaimana caranya. Bermodalkan public speaking aja kan nggak cukup ya Kak. Ibarat
terkait pengelolaan sosial media. Kayak gitu tuh ada triknya nggak sih, Kak? Harus misal, setahu saya nih kalau, Mhm. di IG tuh harus konsisten ngupload-nya Mhm sekian mhm. kali atau di jam Iya berapa, kayak gitu. Boleh dibagi iya. dong, Kak, Oh, info-info iya. semacam itu. Boleh. Walaupun awalnya tidak kesengajaan itu tadi, gitu loh. Iya. Kalau, apa ya, public speaking yang baik itu kok abot banget Oh, kok kayaknya. gitu? Karena lebih sering tuh kulo ngalir. Jadi, Mhm. menurut, apa namanya, pengalaman kulo gimana, kayak misal kulo di depan kamera, itu ngobrol awalnya canggung. Heeh Kayak heeh. misal, "Hey guys, ini ada minuman." Jadi kayak aku lagi nah niku kan Heeh heeh. masih kaku harus di Mhm mhm. kamera harus cantik nih, Mhm harus mhm. ngeten. Nah, Heeh. semakin ke sini karena semakin terbiasa, itu jadi malah kayak ya udah di depan kamera kita ngomong ngeten aja. Mhm mhm. Itu terus kemudian di Medion AI juga kayak gitu. Mhm mhm. Misal kita endorse atau misal apa ya, bikin apa namanya, bikin video Mhm. itu yang ngomong langsung, Mhm. ya udah ngomongnya langsung Nggak sengaja biasa gitu. di-setup begini nanti Iya, kamu jadi malah seringnya formal tak apa gitu, enggak heeh, ya? lebih seringnya improve aja Mmm, sih, mhm. seperti itu. Dan kalau teman-teman mau memulai mungkin saged dimulai ngomong di depan kamera dulu Mhm. dicoba, nggak harus yang ini, nggak harus Mhm. yang Biasanya kan gitu ya, apalagi perempuan, aku harus tampak cantik gitu iya ya, iya nanti cantik tirus tak apa, aduh ngono lah heeh, pokoknya ya kan? ketinggal kelihatan rapi, Heeh, kelihatan rapi rapi. gitu aja, pantes di kamera Mhm. ngomong aja nggak apa-apa sama latihan. Siapa tahu nanti kalau misal di Instagram memang tempat marketnya teman-teman di situ di Mhm. Instagram, bisa ini juga, bisa berkesempatan. Kan Mhm. ada Instagram, TikTok, YouTube, dan lain Oke, sebagainya bisa heeh. dicoba dulu. Itu, kalian interest-nya tuh lebih bagus di mana. Kebetulan Oke. kalau kulo di Instagram, ya kulo lanjutkan yang di Instagram Saat ini dulu. di Instagram S atau ada yang sosial media yang lain, Kak? Ada TikTok tuh TikTok? baru, Oke. heeh, TikTok masih Kayak di baru. IG tuh, tadi pertanyaan saya belum terjawab sebelumnya. Oh iya, Ada yang ketentuan atau, semacam trik tadi ya? schedule rutin yang Oh, diinikan heeh untuk, heeh. kegiatan hariannya? Enggak sih. Kalau teng Instagram itu kulo itu tadi lebih ke mengalir. Oh gitu. Mungkin, konsisten upload itu juga Mhm. mempengaruhi sama interaksi sama teman-teman itu mempengaruhi Oke. juga. Kayak misal, bikin story, ada yang nge-DM, terus Mhm. di-capture kayak Mhm. gitu, dia bikin story lagi, satu itu bisa ngasih info ke teman-teman yang lain, yang kedua itu secara nggak langsung tuh kita ngasih tahu, "Ki, ngomong enek sing gatekne lho Oh Ki," iya, betul ngoten. betul betul. Heeh, kalau Heeh. di apa namanya, konsisten upload di feed itu kalau di kulo kan mungkin ya seminggu sekali, Mhm seminggu 2 mhm. kali, kayak gitu. Kalau misal di Medion AE itu memang sudah tertata, Terschedule ya? Mhm. terschedule, hari Senin apa, Selasa apa, sampai Minggu itu apa, Mhm. udah Oke ditatakan, oke, berarti yang rutin tuh gitu. di story-nya ya? Ibarat kayak Iya. kegiatan hariannya apa, lagi ngapain, kayak gitu. Nah, ini Mhm. tadi udah di-story-in belum ya? Belum Oh, nampaknya. nanti saya Oh, nanti story-kan? nanti Bisa, di-story-kan. Oke oke. Wah, boleh. aduh nodong terus dari tadi ya, aduh seneng aku. Oke, Masya Allah. heeh, Kak, Iya. tadi kan dijelaskan untuk, memulainya tuh kita harus konsisten, adanya konsistensi. Itu yang sulit sih kita, sulit, Mhm. konsisten, apalagi Nggih. pemula. Kalau dari Kak Maulida kan sudah ada bakat banyak yang peminatnya udah banyak, follower-nya Amin di ya Allah, awal udah amin banyak gitu ya. amin. Dari untuk, teman-teman yang baru ingin memulai tentu aja, mungkin ada, kayak ini ya Kak, ibaratnya harus ada konsistensi, terus Mhm, mungkin keberanian, kayak keberanian, terus konten-konten yang di-upload tuh memang ibaratnya harus mengundang apa ya, orang untuk berkomentar nggak sih kayak gitu? Biar salah satunya nah kan kayak itu, gitu heeh, ya. Kalau cuma heeh, dilihat, terus viewer-nya sedikit kan saya rasa itu mhm. juga kurang Iya, efektif ya. itu selalu ada naik turunnya sih kalau Mhm, menurutku loh. View naik turun itu selalu pasti. pasti. Mhm, Nanti like foto atau views itu naik turun lagi tuh pasti tinggal kita nanti, apa namanya, ngangkat
interaksi sama Sama teman-teman lagi kayak oke. gimana Heeh. gitu. Begitu. Begitu ya ternyata Karena kalau nggak terus sekedar ngepost aja ya, kita harus ada iya, feedbacknya gitu ya. heeh. Karena biar apa tuh Kak? Apa Apa sih? tuh? Apa tuh kayak apa sih? Apa ya? Rekam digitalnya Oh, biar jejak digital. terbaca. Oh Kan iya. kayak algoritmanya kayak gitu. Betul. Ternyata terbaca ya menurut apa? Sharingnya Kak Maulida tadi kan berdasarkan Bisa. teman-teman yang melihat itu terbaca loh di sana tuh si Iya. Instagram ini tuh interaktif sama audiensnya seperti Iya. itu. Di Instagram kan ada apa namanya insight-nya. Insight, heeh. Jadi kayak misal yang lihat di Instagram kita tuh usia berapa, Mm-mm, mm-mm. terus daerahnya lebih banyak tuh mana. Mm-mm. Maaf. Oh, Ya iya. kayak gitu. Itu terlihat Tekun ya. Mm-mm. Iya, jadi nanti kita bisa lebih apa ya ngira-ngira gitu loh. Mm-mm. Kulo malah lebih seneng kalau misal interaksinya tuh banyak yang perempuan. Oh gitu. Heeh. Ya laki-laki nggak apa-apa, cuman mungkin yang kulo share itu banyak yang lebih untuk perempuan. Info untuk perempuan ya, cenderung ke sana. Lanjut ya Kak Maulida ya, tadi udah disampaikan tuh untuk memulai dunia sosial media itu harus adanya konsistensi. Kalau Kak Maulida kan beda cerita ya karena ada keberuntungan di sana gitu loh. Kalau kita ini kan harus mulainya ya melalui konsistensi Sama saya itu. dulu juga memulai. Memulai tapi langsung dapat respon yang baik sampai followernya bisa 4.000 kan itu juga konsisten upload, sering 4.000. Maaf. berapa? Iya, 4.000 tuh pas udah SMA. Oh, udah SMA. Tapi Ya, belum sekitar mengarah ke itu. udah jadi ini belum? 1-2 Udah iklan influencer. tuh saya masih oh ya seikhlasnya gitu. Oh, Belum yang kasih tarif gitu. 4.000 dari MTS ke Man SMA yuk. SMA. Itu yo tinggi Kak. Itu tuh. Followermu berapa followermu? Ya Allah. Puluhan apa ratusan ngono ya Kak Masya ya? Allah. Under 500. Wah, Ayo. alhamdulillah. Disuntik ya Kak? Oke Kak, lanjut. Terkait influencer, kemudian mohon maaf saya lebih tertarik ke influencernya ya. Nggak apa-apa. Karena ini biar menginspirasi kita para pemuda, para apa namanya sobat Evabers yang suka mainan gadget ya kan, biar bisa dioptimalkan gadgetnya untuk kegiatan yang positif, apalagi bisa menghasilkan cuan gitu. Iya. Oke. Nah ini sebetulnya jadi apa ya? Influencer itu ibaratnya kan kayak artis cilik-cilian loh. Artis cilik-cilian Genep-genep gitu ya. lah ibaratnya selebgram apa-apa gitu. Nah, ini dulu waktu kecil apakah ada angan-angan atau cita-cita pengen jadi apa ya? Apa itu Kak namanya? Kayak Artis apa pengen jadi public figure yang banyak mempengaruhi orang atau apa gitu? Ini nggak apa-apa cerita ya? Oh, nggak apa-apa ini cerita. Dari kecil. Berapa jam nanti? Nggak bentar kok, insyaallah. Dari kecil itu kulo sudah sering dikenalkan dengan daerah yang agamis. Jadi abah saya almarhum abah kulo, ibu kulo, terus dengan apa namanya murid-muridnya abah, santri-santrinya abah, kayak gitu ya membuat kulo sering ketemu dengan banyak orang. Dan kulo pas masih usia TK itu udah sering ikut lomba-lomba apa aja itu. Yang penting apa namanya selama kulo mau, kulo berani, alhamdulillah orang tua tuh selalu support. Dan dari situ, dari keberanian kulo selalu didukung, kemudian apa namanya ketemu dengan banyak orang, akhirnya kan berinteraksi. Dan apa namanya kayak dulu tuh lomba kiroah itu paling sering dari kecil sampai kapan ya? Kok kecil lagi? Dari kecil sampai lulus saya masih sempat ikut lomba, sempat ikut MTQ Jawa Timur juga 3 kali kalau nggak salah. Terus apa namanya dari situ kulo mulai ketemu orang banyak kayak tadi, kulo ngomong, ditanya-tanyain, namanya siapa, umurnya pinten, apa ngajinya juz berapa, padahal ngaji segini. Ngajinya juz berapa, seperti itu. Dulu nggak kepikiran sampai ngeten iki.
Karena dulu kula pengennya jadi guru TK. Cita-citanya Ceritanya guru gitu ya. guru TK. Heeh. Terus yang kedua tuh kula pengen nerusin ngajar yang kiroknya itu biar dari almarhum abah kula tuh nggak terputus. Oke, heeh. Nah, terus abis itu kula mikir lagi yang jadi pertimbangan tuh guru TK. Kula inget-inget pas masih TK tuh kula polahe sing astagfirullah, belum nadia ada teman yang kayak misal mau pipis, mau BAB kayak gitu. Nah, berat nih nggak jadi. Oh, nggak jadi, Mengurungkan niat. Terus dulu kepikiran apa ya? Pokok kula dulu doanya ya Allah, kula pengen jadi orang yang manfaat tapi juga bisa menghibur di entertainment kayak gitu misalnya. Okay. Memang pada saat itu krungune kabotan ya. Kayak apa sih weh? Aneh. Dulu pengen jadi pelawak juga. Oh gitu. Kula ngomong sama ibu, Bu, kula besok gede pengen jadi pelawak ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Nah, kok lucu tuh, Mbak? Kok tak balik. Balik tenan. Mama. Ya kayak gitu. Jadi kayak kok kepikiran jadi pelawak tuh kenapa? Gimana ya? Nggak apa-apa sih. Mungkin orang tua mikirnya nanti penghasilannya gimana, gimana lah. Ternyata qadarullah sama Allah dikasih kesempatan. Kula masih bisa dakwah kiroknya, masih bisa dakwah di Instagram meskipun dengan selengean guyon-guyon itu. Nggak selalu guyonan itu melupakan Allah gitu loh, nggak melupakan agama. Selenge anak ae wi apa jenenge ora bakal sukses, selengean bakal lali ora mboten kalau tuh gak diimbangi gendeng tenan. Betul kuwi. Ya mau coba gak wis. Nek gak diimbangi gendeng tenan. Oh iki kata kuncinya. Iki kata kuncinya. Iya, terus akhirnya alhamdulillah sekarang ternyata bisa jadi teman-teman online. Bisa, kalau dibilang influencer tuh masih jauh kalau dibanding teman-teman yang lain ya. Yang penting bisa bermanfaat. Oh iya. Gitu. Oke, sip. Awal mula berarti cita-citanya bukan di bidang entertainer lah, tapi sering dilatih secara nggak sengaja kan dilatih untuk tingkat percaya dirinya, public speakingnya. Wah sih pokoknya bentuk mental lah itu. Perjalanan masa kecil sampai SMA itu ya, sehingga terbentuk sosok yang luar biasa, kalem iya, ya iya, ya lah pokoknya tergantung tempat lah, kondisional. Saya jaluke pengennya piye iso. Astagfirullah. Ya insya Allah ya Kak, multiguna. Oke. Tadi udah cerita panjang kali lebar terkait influencer, terus kegiatan lainnya yang juga ngajar, super duper genep-genep multitasking gitu loh ya. Nah ini sahabat Evabers nih harusnya juga dari sini semoga ya nanti bisa menginspirasi. Amin ya Allah, amin. Kak mau tahu lagi dong. Untuk ada nggak sih kayak tadi kan udah cerita semuanya itu serba nggak sengaja bisa seperti ini. Tapi boleh nggak ya ibarat kayak buat kita para pemuda yang suka mainan gadget kayak gini, yang pengen mulai yang pengen mulai serius di bidang sosial media tuh kayak kita dikasih tips triknya, langkah-langkahnya untuk memulai itu seperti apa? Katakanlah baru punya akun IG, nah itu bagaimana tuh? Baru punya TikTok kayak fungsinya buat nyekrol ngelihatin kontennya orang toh gitu loh. Iya. Nah, untuk memulainya atau langkahnya itu seperti apa, Kak? Oke. Kalau menurut yang kula tahu sama teman-teman juga, itu pertama kalau misal kita baru bikin akun itu dicoba upload apa aja, misal samain upload tentang kuliner atau tentang review-review. Meskipun followernya masih dikit, tetap dicoba aja. Nanti kalau udah nemu yang pas, yang rame tuh kontennya yang ini. Nah, itu dilanjutkan yang itu aja. Karena sambil trial, sambil kita tuh coba. Nah, yang kedua, jangan isin nggak apa-apa. Malu nggak apa-apa, cuman
kadang kan kita malu-maluin juga ya. Mm-mm. Dicoba aja kayak misal nge-review suatu barang, dicoba aja selosnya kalau ngomong. Dulu kula juga gitu, soalnya follower masih 1.000 belum ada tuh wis kayak yo guys kalau mau Oh iya, beli, oh mau iya. tumbas ngenean, Ala-ala ngono ya Kak iya, ya, disetel di sing IG yang ini menurut gitu. kita oke gitu malah kurang pas ya. Iya, Ya betul. sengalirnya aja. Heeh. Terus apa lagi tuh? Tadi apa tadi? Yang Awalnya pertama dicoba aja dicoba biar tahu kontennya apa yang cocok. minatnya tuh apa, di bidang apa yang Heeh. menghadirkan banyak viewer tuh apa, kayak gitu. Yang Terus kedua, ojo jangan isin. malu. Jangan insecure sama Jangan follower yang insecure. udah tinggi-tinggi, karena yang tinggi-tinggi pun pasti mereka mengalami proses yang seperti itu juga, sami. Terus berikutnya apa ya? Birrul walidain sih. Orang tua. Orang tua. Iya, jadi support orang tua, lingkungan itu juga berpengaruh buat majunya kita kayak gimana. Karena misal kita doa, dongane ibu itu lebih manjur ke anaknya daripada dongane 9 wali. Oke. Jadi doanya ibu itu yang selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya, dan juga ayahnya mendoakan untuk anaknya, itu pasti nanti berpengaruh. Ya mungkin belum saat jegagi itu, apa ya jegagi itu, saat itu banget. Ngunduhnya gak pas kui gitu ya. Iya, mungkin bisa nanti pas gede. Pas random tuh bahasannya. Pas sudah gede, kerjanya bisa lancar sesuai bidang yang ditekuni, yang dinyamani. Siapa tahu nanti ketemu jodoh yang memang sesuai Masya dengan Allah. kriterianya. Masya Allah ya kan. Kapan Kak? Sangel. Nggak tahu juga. belum. Oh, belum. Ya masih anak-anak lah saya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu tadi nyoba aja, yang kedua pede aja, yang ketiga doa dan juga dukungan lingkungan sih. Kita kalau lingkungannya cuma apa namanya nggak ada yang mendukung, kok cuma ngupload terus baru ngene aneh di story, ngene aneh di hehe gitu. Nah itu nyelkit loh, nggak boleh loh kayak gitu. Maksudnya kalau memang buatan remen, nggak usah disawang, buatan usah di komen. Kadang emang jogo lisan itu lebih penting. Ya, Masya Allah. Aku merasa betul. Alah, luar biasa ya kayak kan. gitu, mungkin semangat aja. Iya. Terus kayak ini tadi kan lebih ke secara dukungan sekitar, kemudian percaya diri semacam itu. Terus ada nggak sih Kak untuk trik atau tips biar konten kita tuh bagus itu, misal dari sisi pengambilannya atau dari sisi media yang kita pakai, lalu apalagi ya jam upload mungkin, karena saya sedikit baca-baca kok ternyata kayak berpengaruh gitu, ya. ada ininya ketentuannya kayak gitu. Kalau yang kulo tahu itu yang tentang jam uploadnya itu juga berpengaruh sih, kayak misal uploadnya kita jam 7 pagi atau jam 12 siang, sore, maghrib itu kan biasanya wayahe wong leren. Jadi itu mungkin wong dolan HP kayak gitu. Sama apa namanya hari juga nentuin, kalau misal Senin itu kan udah mulai masuk kerja, pegang HP lagi. Kalau weekend itu apa namanya wong kan liburan gitu, mungkin nggak pegang HP atau gimana. Apa tuh biar konten bagus, biar konten bisa terupload tuh sebenarnya yang udah jenengan punya aja. HP-nya udah punya apa itu aja digunakan sama diedit. Itu nanti kan kalau kulo dulu kuantitasnya dulu baru kualitasnya. Jadi ya udah kulo punyanya dulu HP yang apa ya, yang itu yang kulo pakai. Meskipun ya kadang gambarnya rada Allahu Akbar kayak gitu. Nah, ya nggak apa-apa, pede aja. Kok diundang neng lawak matu. Kayak gitu. Karena emang pada saat itu punyanya itu dipakai yang itu salah satu bentuk syukurnya kita. Ya Allah, muga-muga saka HP ini bisa nyambung rezeki, berarti bisa bermanfaat. Ditungani terus setiap kontennya ini ya. Oh iya, sama satu lagi. Dulu kan kula pengen suatu tuh disolawatin. Oh iya.
Sholawat ini beda lagi Beda konsepnya. Kalau konsep. misal sholawat karena Rasulullah dan sholawat karena barang tuh wis beda meneh. Beda. Ya. Ya Allah. Pengen something disolawatin gitu Iya, ya. itu niat apa ya? Kan kalau kita berdoa biar lebih mustajab lagi, kita baca sholawat dulu. Sama seperti kita mendoakan pingin apa MacBook, pengen HP yang kalian pinginkan, kayak seperti itu dulu. Kula seperti itu. Alhamdulillah ketika sudah cukup itu bisa kewujud Bisa lagi. terwujud. Itu salah satu tips jalur langit. Jalur langit, luar biasa, Masya Allah. Gitu. Dicoba aja HP-nya, media yang kalian punya, apa punya kamera dipakai kamera aja. Dulu kula juga minjem punya HP temen buat nge-record produk kayak gitu. Alhamdulillah sekarang masih berproses. Berprosesnya tapi sudah luar biasa. Amin ya Allah. Sobat Evabers ya. Di usia yang berapa ya Kak? Berarti kalau kelahiran 99 tuh ya. Saya ngakunya biasanya 21 sih. Sebetulnya berapa? 23. 22. Oh, 23. 23 Len. Dulu anto ngelapa. Iya. Di usia ini kolaborasi antara ilmu-ilmu atau teknik yang ibaratnya secara duniawi digabungkan dengan jalur langit ini ternyata luar biasa. Ini yang patut kita ini terinspirasi dari sini juga sih kayak gitu. Anak kayak apa tuh nek punya terus cuma angen-angen dan cita-cita tanpa disertai doa kan ngomong kosong tuh. Nah itu. Termasuk saya ini juga masih punya cita-cita angen-angen yang luar biasa tinggi tapi bisa namanya masih kurang ini. Masih OTW. Insya Allah. Lanjut lagi ya Kak, masih di seputar influencer. Walaupun tadi disampaikan sifatnya semua tanpa kesengajaan, tidak sengaja lah melalui semua itu ngalir gitu ya. Tapi saya rasa sampai di tahap ini itu ada upaya yang Kak Maulida lakukan untuk membranding diri. Tadi kan sempat dibahas personal branding kayak gitu ya. Ada upaya untuk melakukan personal branding. Nah, sebetulnya personal branding itu apa dan kaitannya sama ibaratnya untuk orang-orang yang melihat kita itu apa? Apakah nantinya ketika aku seperti ini, kemudian biar orang tertarik lalu ibarat kayak karena kita sebagai influencer, sebagai jasa endorse, ibaratnya orang tertarik itu sudah menjadi hal wajar yang kita inginkan Kak. Nah, bagaimana cara Kak Maulida untuk menerapkan ini semua kalau diriletkan dengan personal brandingnya? Bagaimana tuh Kak? Simpelnya personal branding itu kita tuh nge-brand diri kita sendiri buat diketahui orang itu seperti apa. Kayak misal pengen terlihat macho, pengen terlihat perempuan, pengen terlihat laki, pengen terlihat apa ya. Pokoknya tergantung sama yang kalian inginkan. Tapi jujur kulo tahu personal branding tuh baru 2 tahun 3 tahun ini. Jadi selama proses itu kulo tahunya cuma upload yang kiranya kulo bisa bermanfaat, kulo bikin story, kulo bikin postingan kadang-kadang kayak gitu. Personal branding itu yang penting kamu nyaman. Itu sih. Kamu nyaman, kamu di sosial media juga nyaman, kamu tahu batasnya yang harus diketahui publik sama tidak itu ada. Terus jadi diri sendiri, nggak apa-apa. Mungkin ada suatu gertakan yang paling bisa untuk menarik audiens. Kayak apa tuh? Kayak misal ciri khas. Misal di Instagram kulo kan, kulo dari dulu emang ngomong boso itu karena kulina. Karena kulina. Ini jadi ciri khas gitu ya. Iya. Kulino, tuman. Nah, dari situ tuh jadi apa ya? Kok follower ki ngikut. Awalnya kulo juga bingung. Ternyata tiba-tiba ada yang nge-DM tuh juga boso juga. Lah saya sungkan kulo. Kok ada yang boso juga manggilnya ngomongnya kayak gitu. Jadi
ya udah dari situ ciri khasnya mulai kebentuk Mm-mm, mm-mm. menurut yang dipandang teman-teman kayak gitu. Oke. Kayak misal dakwah, kayak misal saya posting yang sholawat, endorse atau apa, mesti biasanya tidak ucul dari pola yang hehe gitu. Tidak ucul. Tidak ucul dari pola yang mungkin kilek, cuma kalem, Mm-mm. perempuanly Mm-mm. itu aneh kulo nyawangnya Oke, mah. oke. Iya, jadi harus ada selengeannya kayak Oke. gitu biar nggak Jadi tegang. ini personal brandingnya lebih ke, saya menyimpulkan langsung ke sini ya. Boleh. Jadi membentuk ciri khas. Ciri Jadi khas, membentuk betul. ciri khas. Dari situ kita akhirnya kan orang ibaratnya kalau bahasa Jawa nih teni ya. Gitu ini. Nah ini kalau si Iya, Maulida ini yang laras, ini laras. begini nih begitu ya. Iya, Mm-mm. kayak gitu. Oke, berarti dari awal cerita ya, ini menjadi seorang influencer itu bukan sebuah cita-cita sebetulnya. Ya. Dan ini tuh bukan unsur kesengajaan gitu ya. Okay. Faktor lucknya memang ada di situ ternyata. Karena lingkungan juga. Karena saya kan diajak sama temen yang mungkin kerjanya juga di bidang media, salah satunya kayak Medion AE. Jadi lebih sering interaksi sama teman-teman media. Sama teman-teman media. Oke. Nah ini teman-teman yang ibaratnya nanti kita bisa contoh atau ya menginspirasi lah dari apa yang Kak Maulida sharingkan terkait bagaimana membangun personal branding, bagaimana cara mulai mengelola sosial media kita, karena punya tapi cuma dipakai untuk ngelihat status feed dan story-nya orang kan ya terlalu mubazir ya Kak. Bisa Betul. kita seriusin untuk kegiatan yang positif. Betul. Arahnya kemana Kak nanti kalau diseriusin kayak gitu, bisa ke mana Kak itu Kak? Ke mana gimana? Bisa menghasilkan cuan ya Kak ya? Bisa atau kalau teman-teman mungkin malu ngomong di depan Mm-mm. kamera, kalian juga bisa kayak jadi akun anonymous. Jadi misalnya kayak cuma lo pernah tahu ada yang upload kata-kata, upload konten-konten yang lucu, upload konten-konten yang dakwah kayak gitu, itu tanpa mengetokkan ngenean ini. Nah ini tanpa mengetokkan wajah kan, jadi cuma gambar, tulisan, sudah kayak gitu. Itu bisa juga. Di sisi lain juga bisa jadi amal jariah juga kan. Ntar kalau kita misalnya udah sedo, udah nggak ada, masih berlanjut ada amalannya dari Instagram. Oke, bisa juga ya ternyata untuk yang malu-malu gitu, nggak pede wajahnya nampak di ini gitu bisa. Oke. Mantap, luar biasa sharingnya. Pertanyaan terakhir Kak. Oke Kak, terakhir orang hidup pasti punya plan, punya angan-angan lah macam itu ya. Terus di 2023 ini apa yang menjadi keinginannya Kak Maulida atau hal yang ingin dicapai, harapannya seperti apa sih Kak? Coba di-sharingkan. 2023 kayaknya mau habis ya. Ya udah pertengahan ini. Udah pertengahan. Iya, yang penting kulo itu setiap berdoa mesti pengennya terutama jadi orang yang manfaat. Terus bisa kiranya orang yang di sekitar kulo itu bukan memanfaatkan ya, maksudnya rodok bisa berguna gitu loh Kak. Kulo karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat juga. Kenapa kok kulo lebih condong berdoa? Karena hal yang bisa dilakukan manusia yang paling kenceng itu yang mungkin bisa sampai merubah jadwalnya kita harusnya jadi apa, ternyata malah jadi apa. Salah satunya dari doa. Kayak gitu. Dan kadang ya orang iseng ya tanya kayak pernikahan itu, kalau mau ngomong juga perempuan tuh kalian bisa jadi apa aja yang jenengan mau, yang jenengan purun, pokok nggak lupa sholat, ngaji sama yang di atas. Maaf cekun. Dan nggak kaku ya. Minum dulu nek no. Oh ya udah. Karena kula mengutip maturnya Ning Imas dari Lirboyo itu, perempuan itu bisa jadi apa saja yang dia inginkan asalkan tidak memikirkan dua hal. Yang pertama usia, yang kedua laki-laki. Gitu. Yang pertama usia, kadang kan ya mungkin dari lingkungan kayak
Wis Usiamu umur udah sakmene segini lho, gitu. randang rabi, Heeh, randang ayo. kerja, apalagi pekerjaan kayak influencer di media tuh condong dianggap nggak kerja. Remeh, iya. Heeh. Terus kemudian laki-laki, ya ini ujian setiap Mm-mm. insan ya, setiap manusia. Mungkin Allah tahu kamu lemahnya tuh di bagian ini. Nah, terus tak teka nih hal sing kayak gini, salah satunya lawan jenis tuh kamu masih bisa bertahan apa enggak? Apa karena dari itu istiqomahmu berkurang, pekerjaanmu kendo, Mm-mm. kamu tidak jadi menguber targetmu, Mm-mm. kayak gitu. Jadi Mm-mm. selama masih sendiri, Oke. selama masih usianya masih Masih, mumpuni, heeh. tuh dicoba terus aja. Dicoba terus aja, Jadi harapannya apa dong ini tadi? bermanfaat. Bermanfaat untuk Iya. sekitar. Oke, kita tadi sudah mendengar apa yang menjadi harapannya Kak Maulida di tahun 2023. Nah, di sesi terakhir kita ingin Kak Maulida ini juga menyampaikan pesan kesan untuk sahabat Evabers yang ada di rumah nih Kak. Oke, baik. Wah, deg-degan nih. Wah, Gimana nih Raju? Nah, jadi kalau pesannya buat teman-teman tuh kalian explore aja selama kalian belum menemukan apa minatnya kalian, belum menemukan apa titik hal yang aku kayaknya cocok di sini tuh kalian explore terus. Selama explore itu jangan lupa diimbangi doa karena itu salah satu jalur langit sama hubungan kita sama Allah. Semoga itu bisa salah satu cara untuk dipermudah jalan kita ke proses ke masa depan dan seterusnya gitu. Jangan lali sholat lah Islam. Ya kan Kak? oke Kak. Oke. Kesannya enggak Hah? sekalian? Enggak? Boleh. Pengen menyampaikan kesan. Boleh dong. Kesannya Apa? Kesannya tuh wow. Wow, ki piye ya? Teman-teman FHB Podcast. FHB Podcast ini sangat ramah sekali, Masya Allah sekali dan selalu Pulau baru masuk sini pertama kali tuh udah mandangnya wah kabeh totalitas pol gitu. Masuk toh? Itu iya. Ini masih muda-muda loh Kak. Lu lihat tadi bocah-bocah itu Kak. Iya, masih seumuran kita 18 tahun kan? 18 tahunan. Iya. Oh, 19. Ya semoga semakin sukses, semoga semakin berkah. Amin. Dan bisa Amin. jadi salah satu jalur jariahnya teman-teman buat orang-orang Amin. banyak Iya, sampai akhir nanti. Ya, jadi saya Tahlil. Jadi terinspirasi juga nih, semoga bisa menebar manfaat untuk sekitar Amin. gitu ya, dari apa yang kita unggah, dari apa yang kita podcastkan ini bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Karena ternyata tidak melulu soal kita ngonten, tidak melulu soal kita seru-seruan, tapi kalau bisa sih juga menebar manfaat seperti itu. Oke, itu tadi pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kak Maulida untuk Sobat Evabers. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak sudah hadir di FHB Podcast, sudah menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Nah, sebelum kita closing, aku mau nyampein pantun dulu nih Kak. Oke. Saya tak nyontek. Oh. Gini. Jalan-jalan naik sepeda. Cakep. Jangan lupa mampir beli es. Cakep. Untuk para followersnya Kak Maulida, jangan lupa nonton FHB Podcast. Cakep dong. Kak, jangan lupa loh nanti ya disebarluaskan. Oh iya. Silakan okay. dicemarkan untuk meroket ya tuh. Oh iya, nanti saya cemarkan kontennya ya. jenengan. Ya kan? Oke. Iya, insyaallah. Oke, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Maulida, seseorang perempuan yang cukup menginspirasi. Ini sudah ibaratnya sudah memenuhi permintaan teman-teman semuanya untuk menghadirkan sosok inspiratif ya. Harapannya semoga bisa menginspirasi ya Kak ya. Amin ya Allah. Oke. Itu tadi bincang-bincang kita, teman-teman. Jangan lupa tulis tanggapannya di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di lain episode. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.